Hari Cuci Tangan ini ternyata diperingati loh sedunia, yakni setiap tanggal 15 Oktober. Nah, ini pendengar, dari latar belakang tersebut, ya ini pertama kali diadakan pada tahun 2008 ketika lebih dari 120 juta anak di seluruh dunia mencuci tangan dengan menggunakan sabun, ya pendengar, lebih dari 70 negara. Nah, akhirnya setelah kegiatan ini berlangsung, para pemimpin masyarakat dan nasional telah menggunakan Hari Cuci Tangan Sedunia untuk menyebarkan informasi tentang cuci tangan, membangun wastafel, keran air, dan tentunya itu untuk menunjukkan, ya pendengar, kesederhanaan dari nilai mencuci tangan yang bersih. Baik pendengar, hari ini pun Mela punya beberapa narasumber ya tentunya yang akan mengulas, ya pendengar, tentang Hari Cuci Tangan Sedunia itu apa sih pendengar maknanya. Nah, di depan Mela ada Ketua TPPKK Kabupaten Maros, Ibu Apoteker Haja Ulfia Nur Yusuf Haidir. Selamat siang Ibu. Ya, siang. Ya, bisa disapa pendengar setia Maros ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Haja Ulfia Nur Yusuf, SSC Apoteker. Saya adalah Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Maros. Yang insya Allah kita akan membahas sedikit apa itu cuci tangan. Ya, cuci tangan sedunia. Karena memang ini cuci tangan apa ya, sudah menjadi gaya hidup sekarang setelah COVID melanda juga. Pendengar, selain itu ada juga Kepala Bidang Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, ada Ibu Andi Fitriani Nur SKM. Selamat siang Ibu. Siang. Iya. Semangat Ibu ya. Insyaallah. Oke, Ibu bisa sapa atau salam kenal sama pendengar Maros FM dan kegiatan akhir-akhir ini apa sih yang dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Maros FM dimanapun berada, perkenalkan, nama saya Andi Fitriani Nur SKM. Sekarang diamanahkan sebagai Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Oke, terima kasih. Dan tentunya pendengar ya yang membawahi dan juga menggalakkan, tentunya kita tak terlepas juga ya pendengar dari dukungan LSM, masyarakat sipil, perusahaan swasta, individu, dan tentunya banyak lagi yang hari ini berkesempatan hadir pendengar untuk mensosialisasikan serta memberi apa ya istilahnya, kita memberi sosialisasi dan juga sekaligus memperingati Hari Cuci Tangan pakai sabun sedunia. Ada dari Social Behavior Changes dan GESI Spesialis USAID IU Bos Tangguh, ada Ibu Lydia Stuti Anwar. Selamat Halo, siang Ibu. Siang Mbak. Iya, bisa salam sapa dulu sama pendengar Maros dan kegiatan akhir-akhir ini apa ya? Oke, halo semua teman-teman Maros FM ya. Saya bilangnya Lydia Stuti, tapi boleh dipanggil Lis. Kami dari USAID IWOS Tangguh, salah satu program mitra pembangunan yang bekerja di Kabupaten Maros ini untuk sektor air minum dan sanitasi. Jadi ada banyak kegiatan yang kami lakukan, termasuk dengan teman-teman dinas kesehatan untuk kegiatan sanitasi total berbasis masyarakat, di mana salah satunya bicara tentang perilaku cuci tangan pakai sabun. Baik pendengar, 3 narasumber kita hari ini akan memberikan sosialisasi dan juga beberapa cakupan-cakupan ya pendengar mengenai dari tema dialog hari ini, Global Hand Washing Day tahun 2023. Adapun tema yang akan kita ulas pendengar untuk dialog hari ini yakni tangan bersih dalam jangkauan. Nah, ini Ibu Lis ya, atau Mbak Lis saya panggilnya supaya kita lebih Kak Lis ya. Supaya lebih awet muda juga ya. Oke, ini Kak Lis juga yang terjun langsung ya Kak untuk apa namanya, mensurvei ya atau memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mencuci tangan setiap harinya. Ini pun juga sudah menjadi gaya hidup juga di beberapa daerah dan kabupaten di Indonesia, khususnya di Kabupaten Maros ya Ibu. Setelah harus setelah apalagi setelah guguran Covid ya, pandemi Covid-19, beberapa sektor pemerintahan, industri dan perkantoran itu mewajibkan para karyawannya sebelum masuk kantor cuci tangan dahulu.
Nah ini seharusnya juga di setiap lini rumah tangga yang paling kecilnya dulu ya mungkin cakupannya Ibu untuk kita bisa mensosialisasikan lebih luas lagi. Nah ini kalau dari Ibu Lis sendiri, dari tema yang diangkat pada hari ini, apa sih yang mau diungkapkan gitu ke Kabupaten Maros, khususnya di masyarakatnya? Ya, tema untuk Global Hand Wash Day atau Hari Cuci Tangan Sedunia kali ini kan tangan bersih berada dalam jangkauan. Dalam arti seharusnya seluruh anggota. Jadi kalau kita bicara lini paling kecil kan rumah tangga ya, Ibu Bupati. Jadi seluruh anggota rumah tangga harusnya bisa mengakses sarana cuci tangan itu kapanpun dan dimanapun. Betul. Gitu. Jadi mulai dari hal tersebut dulu. Jadi semua bisa mengakses sarana cuci tangan. Otomatis berarti di tempat-tempat yang semestinya kita melakukan perilaku tersebut tersedia sarananya. Ada air, ada sabun, airnya air mengalir. Ada sabun, bisa apakah itu sarananya permanen ataupun mungkin non permanen gitu. Terus juga yang harus kita ingat bahwa seringnya perilaku cuci tangan itu dilakukan promosinya ke anak-anak. Padahal sebenarnya orang tuanya juga harus penting. Orang tuanya yang harus menjadi contoh gitu. Jadi apa tadi yang selain yang air mengalir, pakai sabun, jadi kita harus pakai tisu yang satu kali pakai. Takutnya nanti setelah cuci tangan pakai sabun, lapnya pakai dipakaian. Pakainya mama sekali ya. Kebiasaan ibu rumah tangga. Kita aja di dapur kan besok gitu. Iya, langsung karena efektif dan efisien juga ya Bu ya. Lebih gampang. Ya, lebih gampang. Padahal itu salah ternyata. Iya, betul. Karena kan juga orang tua merupakan cerminan ya Bu bagi anaknya kan juga mungkin dari zaman saya SD Bu itu udah ada memang cuci tangan di sekolah atau mungkin dari sektor swasta juga memberikan fasilitas seperti wastafel dan pakai sabun. Bukan sampai sekarang, tapi masih banyak Bu orang yang menganggap sepele dan remeh. Contoh saja waktu kita kayak pergi makan kemana gitu yang memang lesehan atau di rumah lah Bu ya. Tapi dari orang Indonesia itu kulturnya Indonesia nggak afdol makan kalau nggak ada kobokan untuk makan. Benar. Nah ini kalau dari Ibu Lis sendiri menanggapi Kak Lis, maaf ya, Kak Lis sendiri menanggapi fenomena yang terjadi ini seperti apa? Iya, jadi memang sudah jadi budaya kali ya, budaya Bugis Makassar khususnya itu cuci tangan itu pasti selalu ada di kobokan. Nah, merubah kebiasaan itu memang kita mulai dari rumah tangga kan. Disediakan fasilitas, kalau sudah ada fasilitasnya paling tidak ada yang saling mengingatkan, kan? Kemudian yaitu tadi berarti kan tangan bersih berada dalam jangkauan di semua tempat. Seharusnya menyediakan sarana cuci tangan. Tidak ada lagi rumah makan di Kabupaten Maros yang tidak punya sarana cuci tangan. Di kantor-kantor seharusnya tersedia hal-hal sederhana seperti itu. Seperti yang dikatakan tadi oleh Ibu TPPKK kita ya. Karena memang itu sejatinya kalau di sini tuh kita menyasarnya anak-anak. Padahal yang lebih penting itu orang tuanya. Tapi kalau dari kegiatan PKK sendiri, Ibu yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Maros dalam hal cuci tangan pakai sabun ini seperti apa Bu? Sosialisasinya atau kegiatannya? Jadi sekarang kita dari tim penggerak PKK biasanya melakukan sosialisasi kepada kepada orang tua mereka. Terus kita juga pernah secara tidak langsung kita dari tim penggerak PKK Maros sudah banyak melakukan kegiatan terkait CTPS ini melalui Pokja 4 dan yang membidangi program kesehatan maupun melalui kader-kader PKK. Jadi kita juga pernah turun di semua 14 kecamatan dan juga di sekolah-sekolah. Bahkan kami telah pernah memperlombakan kegiatan tersebut cuci tangan di sekolah-sekolah, bagaimana mereka caranya. Ini sebentar yang akan kita bahas mungkin ya ibu-ibu dan juga kakak-kakak di sini. Ibu dan juga kakak, karena memang bukan hanya sekedar cuci tangan ya. Karena orang kan juga langsung cuci tangan selesai makan kita beraktivitas dan lain-lain, lupa lagi. Nah, ini Mela mau beralih lagi ke Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kabupaten Maros, ada Ibu Pipit. Kalau dari Ibu, berdasarkan data ini
ada juga apa ya, CTPS atau cuci tangan pakai sabun ini berdasarkan data dapat mencegah penyakit menular melalui tangan, yaitu diare sebanyak 45% dan ISPA 50%. Ini bisa dijelaskan lebih mudahnya gitu Bu, supaya pendengar dan juga masyarakat Kabupaten Maros itu sadar dan oh ya ayo cuci tangan gitu. Oke, kenapa ya cuci tangan pakai sabun itu dikatakan dapat mencegah penularan penyakit? Karena tangan kita ini secara tidak sadar itu bisa memegang apa saja. Iya, benar. Seperti itu. Jadi kita tidak sadar, kita mungkin sepintas lalu kelihatan bersih, tetapi kan kuman tidak terlihat. Iya. Nah itu dia. Intinya kuman tak terlihat, sehingga kita harus membiasakan diri mencuci tangan pakai sabun di waktu-waktu yang penting. Waktu-waktu penting itu kalau contohnya sebelum makan. Untuk ibu-ibu pada saat mengolah makanan. Pada saat mengolah makanan, menyediakan makanan itu harus memastikan tangannya bersih. Bayangkan kalau gizi zat makanan kita sudah bermutu ya, maksudnya bahannya bagus, gizinya bagus, tapi tangan kita yang mengolahnya itu tetap aja ada membawa penularan penyakit, masya Allah. Kemudian pada saat kita ibu-ibu cuci popok atau cepokin anak ya, seperti itu. Kemudian ibu itu sendiri pada saat ke toilet, baik setelah BAB atau BAK ya, buang air kecil, itu wajib cuci tangan pakai sabun. Seperti itu. Jadi intinya tangan itu adalah transmisi penyakit, tempat menularkan penyakit. Jadi harus memastikan tangan kita ini bersih. Seperti itu. Tidak sabar kalau ibu rumah tangga kan banyak aktivitasnya Bu ya, mencuci, ngepel, masak, jadi kita lupa tangan tak ternyata kotor. Baik, pertanyaan berikutnya tentunya ya pendengar, cuci tangan pakai sabun ini sudah sering kali kita dengarkan bahkan dari zaman kita sekolah ya. Namun apakah cuci tangan kita ini sudah baik, sudah benar gitu untuk menangkal kuman-kuman gitu yang masuk ke dalam tubuh kita? Tentunya pendengar tak terlepas juga ya pendengar kaitan cuci tangan pakai sabun ini atau CTPS yang kita bisa singkat dengan upaya penurunan stunting yang saat ini tentunya menjadi perbincangan baik di sosmed, baik dari beberapa sektor termasuk juga sektor pemerintahan, karena ini sudah menjadi prioritas nasional. Dari Ibu Pipit dulu nih, Mela mau bertanya tentang kaitannya CTPS dengan penurunan stunting itu seperti apa? Oke, terima kasih. Stunting dan kaitannya dengan perilaku ya itu besar sekali karena kita ketahui bersama salah satu penyebab stunting ya itu adalah terkait pola hidup bersih dan sehat. Jadi tadi yang saya sampaikan, ketika mungkin kita sebenarnya makanan yang kita mau makan sudah bersih, sudah penuh gizi, namun sarananya makanan masuk ke mulut kita melalui tangan kita kotor, dia terkontaminasi lagi sama kuman, jadi penyerapan gizinya tidak sempurna itu. Kemudian ketika pola perilaku CTPS ini kita gerakkan mulai dari lingkungan terkecil di keluarga kita, bukan hanya anak-anak kita yang kita suruh, tapi kita sebagai orang tua harus memberikan contoh yang konkret ya. Jangan bilang ayo nak cuci tangan, padahal ibunya tidak pernah dilihat cuci tangan seperti itu ya. Contohnya bagaimana, kapan ya. Seperti itu, jangan hanya ya kita sama-sama lah, ayo waktunya cuci tangan sama-sama kayak gitu. Itu mungkin itu yang perlu dibangun di tingkat keluarga ya, dikasih contoh seperti itu. Jadi kita punya data, ternyata perilaku CTPS ya, cuci tangan pakai sabun masyarakat Maros ini menurun. Dari tahun lalu itu 2022 itu di angka 91,27%. 2022 ya? 22. Di 2023 triwulan pertama itu dia di angka 88%. Ada penurunan, ada apa ya? Kurang lebih 10%. Iya, jadi cukup ya, ada sampai 5% ya dia turun. Jadi kenapa? Artinya itu pasti ada pengaruhnya nantinya di stunting juga.
Jadi kita mau mencegah stunting, jadi mulai dari perilaku hidup bersih kita, salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun ya. Itu PHBS singkatannya. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Salah satunya adalah cuci tangan pakai sabun di waktu penting cuci tangan, seperti itu. Iya. Kalau bahasa kita sekarang ini prime time-nya. Iya, prime time. Betul. Cuci tangan. Apalagi yang paling penting itu pada saat kita mungkin makan ya, kalau beraktivitas. Terus biasa kita sebagai ya manusiawi lebih lupa gitu. Karena juga perut sudah bergejolak ingin makan, Kobokan jadi saja. kobokan saja yang penting. Nah, setelah kita mendengar data dari Dinas Kesehatan Maros sendiri yang menyampaikan bahwa kurang lebih kebiasaan untuk cuci tangan ini Bu ya menurun kurang lebih sebanyak 5%. Nah, kalau kita melihat juga ini, kita beralih ke Ibu TP-PKK Kabupaten Maros, peran PKK sendiri Bu dalam mengatasi upaya penurunan stunting di Kabupaten Maros sendiri seperti apa? Ya, alhamdulillah kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Maros, seluruh tim penggerak PKK, kami mempunyai tugas besar dalam membantu pemerintah dalam menurunkan angka stunting yang ada di Kabupaten Maros. Nah, dengan adanya pola yang dikatakan tadi Ibu Pipit, dengan adanya pola hidup bersih dan sehat, dan salah satunya dengan cara cuci tangan pakai sabun, saya rasa itulah salah satu yang dapat mencegah resiko stunting. Karena kita ketahui bahwa stunting itu bukan cuma karena asupan makanan yang kurang, tapi juga karena adanya infeksi penyakit, dan salah satunya itu infeksi penyakit itu adalah kecacingan gitu. Jadi karena cacing ini dapat masuk ke dalam tubuh anak kita, dapat mempengaruhi nutrisi yang ada dalam tubuh anak kita, akhirnya pertumbuhan dan perkembangan fisik anak itu kita semakin menurun. Nah, dengan adanya cuci tangan pakai sabun ini dapat menghindari semua dengan adanya infeksi-infeksi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, disinilah kita perannya PKK dalam hal ini untuk terus mengempanyekan perilaku hidup sehat pada masyarakat. Iya, betul. Karena kan memang kalau kuman-kuman seperti itu tidak terlihat ya. Iya, kecil sekali. Kecil sekali mungkin dilihat sama alat tertentu. Ya. Jadi ketika ada anak-anak misalnya dari suatu keluarga gitu yang menurun berat badannya, mereka tidak disadari langsung kasih makan saja mungkin. Yeah. Padahal itu kan sudah masuk indikasi stunting. Dan tadi kalau kita mendengarkan juga Bu tadi ada iklan masyarakat tentang stunting itu juga menyasar pada ibu-ibu hamil. Iya, ibu hamil. Nah, ini kalau untuk ibu hamil sendiri seperti apa sih Ibu? Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah Ibu. Oke. Ibu hamil itu kita bisa mencegah stunting itu di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu sebenarnya hari pertama itu ketika sel telur dan sel sperma itu bertemu. Itu hari pertama, cuma kita tidak pernah tahu. Benar. Jadi itu harus dalam kandungan. Kita mulai dari dalam kandungan. Jadi harus prepare sebenarnya bagi ibu yang mau hamil. Harus prepare, mempersiapkan diri bagaimana kondisinya dia hamilnya itu sehat. Nah, ketika ibu hamil, kita tahu ibu hamil kondisinya berbadan 2, berarti dia bukan hanya memberikan makan untuk dirinya sendiri ya. Betul. Ada bayi, janinnya, bagaimana makanannya yang sehat, bisa betul-betul terserap. Berarti ya perilaku pola hidup bersih dan sehatnya itu yang harus juga digalakkan untuk ibu sendiri. Iya. Jadi pada saat mencuci tangan, ibu hamilnya cuci tangan di 5 saat penting. Pada saat itu kan dia belum mengasuh anak ceritanya. Apalagi kalau ibu hamilnya sudah punya anak bayi juga, sudah punya anak bayi, sedang hamil juga. Itu hamil juga, itu berarti double dia harusnya proteksinya harus lebih banyak lagi, lebih besar ya, seperti itu. Jadi ibu hamil ketika dia kondisinya hamil, tadi 3 bulan pertama itu harus memeriksakan dirinya ketika berat badannya tidak naik, kemudian dia lingkar lengannya kecil, dia bisa menderita KEK namanya, kekurangan energi kronis. Jadi
dia itu membutuhkan asupan gizi lebih banyak lagi. Itu dia. Jadi di samping pola perilakunya yang harus berubah, dia harus menyadari bahwa dirinya hamil. Niatnya hamil itu untuk apa? Melahirkan pasti generasi yang lebih baik dari kita. Jadi kita harus lebih banyak berjuang, bersemangat lebih besar lagi untuk melahirkan generasi kita yang lebih baik. Seperti itu. Betul sekali, karena memang stunting ini sekarang menjadi pembicaraan di mana-mana. Program nasional, program nasional juga, karena ini bicara soal generasi. Generasi ke depan, generasi emas yang katanya nanti di tahun 2045 kalau nggak salah. Jadi memang orang juga tidak selalu orang tuanya pendek, jadi anaknya mungkin pendek. Padahal tidak sebegitu. Kalau saya, ibu saya tuh pendek, tapi anaknya semua tinggi. Mungkin karena gizinya bagus, alhamdulillah. Jadi itu udah berpengaruh juga ya. Bukan ada biasa orang bilang, oh mungkin gennya yang kecil. Seperti itu. Baik pendengar, ini kita beralih lagi membicarakan soal data capaian pilar kedua STBM atau sanitasi nih ya, total berbasis masyarakat ke Ibu Pipit, dan juga nanti akan disambung oleh Kak Lis ya tentang hasil baseline survei dari CTPS USIT IWS Tangguh di Kabupaten Maros. Kalau berdasarkan laporan kami ya, itu akses ya, kita mengakses CTPS. Bagaimana masyarakat itu mengakses CTPS, cuci tangan pakai sabun. Artinya kalau itu kita bisa lihat sebenarnya semua orang sudah bisa mengakses, tinggal perilakunya. Akses itu kan ada sarana ya, ada sarana tempatnya cuci tangan pakai sabun. Sekarang kalau dia tidak punya wastafel atau keran di depan rumah, mungkin di desa kita toiletnya di depan ya biasanya ya, tempatnya ada gayung itu sebenarnya itu juga sebenarnya simple. Cuman perilaku itu cuman kebiasaan orang, aja ya kebiasaan hanya siram-siram, tidak pakai siram-siram tidak pakai sabun. Nah itu dia. Jadi kalau terkait akses sarana ya pasti semua masyarakat kita insya Allah sudah terakses. Tetapi tadi survei yang dilakukan oleh teman-teman promosi kesehatan ya di puskesmas itu angkanya di 88% masyarakat kita yang dari yang rumah tangga yang dipantau ya. Tidak semua rumah tangga dipantau, tetapi dari total rumah tangga yang dipantau angkanya 88% yang tepat menggunakan CTPS itu sesuai dengan waktunya, kemudian caranya yang tepat seperti itu. Iya betul. Langsung kita beralih ya pendengar ke hasil baseline survei dari USIT IWS sendiri ke Kak Lis di Kabupaten Maros. Kalau dari Kak Lis melihat ini survei CTPS-nya seperti apa? Mungkin ada perbedaan dari Dinkes sendiri. Iya, sebenarnya bukan berbeda karena sumbernya sama dari standarnya Kemenkes ya. Jadi kalau di Kemenkes itu ada yang dikatakan tidak ada sarana, terbatas, lalu dasar. Ya, yang paling lengkap tuh yang dasar itu tadi. Tidak ada sarana berarti di rumah itu tidak ada fasilitas cuci tangan sama sekali, air ataupun sabun, termasuk air mengalir itu tadi. Kalau dia terbatas berarti di rumah itu ada sarana cuci tangan, hanya saja mungkin tidak tersedia air atau tidak tersedia sabun atau tidak kedua-duanya. Nah, kapan dia dikatakan dasar? Kalau si seluruh anggota rumah tangga itu, jadi seluruh ya, bukan hanya satu orang. Seluruh anggota rumah tangga itu bisa mengakses fasilitas cuci tangan di rumahnya yang terdiri atas air mengalir dan sabun itu tadi, tahu waktu penting untuk cuci tangan dan bisa mempraktekkan itu dengan tepat. Nah, USIT IWS Tangguh di awal masuk ke Kabupaten Maros ini, kami tuh melakukan survei di 2 kelurahan. Jumlah respondennya 342 di 2 kelurahan ini. Di mana itu? Di Kelurahan Bori Belaya dengan Baju Bodoa. Baju Bodoa atau Paluku Bodoa? Baju Bodoa. Di 2 kelurahan itu. Dari 342 responden ini ada 138 responden yang punya balita dan ataupun bayi balita ya. Ini yang menarik nih di sini. 138 responden punya bayi dan balita itu tadi. Ternyata
Kalau ditanya kapan biasanya cuci tangan, 90% mengatakan sebelum makan. Jadi sudah bisa jawab nih. Tapi hanya sebelum makan yang 90%. Sementara waktu yang lainnya itu kurang dari 31%, Kak. Jadi masih jomplang. Ya, jadi kalau kita misalnya harusnya minimal dia tahu 2 atau 3 atau 4 waktu penting sebelum untuk cuci tangan, dia hanya mengetahui rata-rata tuh 1. Yang diingat tuh sebelum makan. Gencar sekali kayak promosi sebelum makan. Apalagi ada lagunya tuh. Iya, betul Bu. Cuci tangan sebelum makan. Yang diingat-ingat itu saja tuh. Sebelum makan. Sedangkan waktu penting lainnya itu hanya kurang dari 31%. Tapi kalau kita melihat dari lokasi atau fasilitas cuci tangannya di Maros cukup tinggi, 80% itu sudah pakai yang permanen. Dalam arti dia memang sarana cuci tangan yang tidak bisa dipindah-pindahkan. Jadi memang dia punya fasilitasnya. Tapi kalau misalnya yang waktu penting cuci tangan itu tadi kan saya bilang 90% tahu sebelum makan, ya. Tapi hanya kurang dari 31% yang tahu waktu penting lainnya. Dan yang terkhusus waktu penting cuci tangan yang berkaitan dengan bayi dan balita, seperti Ibu Pipit bilang tadi, setelah menceboki anak, sebelum menyuapi anak atau menyusui anak. Nah, itu hanya kurang dari 6%. Ya Allah, otomatis ternyata itu kita dari PKK punya tugas Mas menjadi tantangan dari Ibu PKK. Otomatis itu sedikit banyak akan berpengaruh juga ke stunting. Karena kayak Ibu Bupati tadi bilang, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK bilang, atau Ibu Pipit bilang, walaupun gizinya diperbaiki, kalau dia masih terkena penyakit infeksi, diare atau kecacingan misalnya, sering diare, apa yang masuk keluar lagi. Sama doang ya Bu. Iya, sama doang. Cacing yang gemuk ya. Yang gemuk itu. Nah, itu tadi kurang 6% ya Mbak ya, yang terkait pengetahuan terkait waktu penting cuci tangan. Ternyata yang kita minta lagi mereka praktek dengan benar nih, lebih rendah lagi, hanya sekitar 2,4%. Gitu. Tapi ini di 2 kelurahan ini saja gitu. Jadi perlu lebih banyak edukasi dan promosi. Makanya ada 2 ibu-ibu hebat di sini, ya. Kita akan bergerak. Kita berharap bisa bergerak dengan teman-teman dari tim penggerak PKK, karena tim penggerak PKK punya jaringan luas mulai dari kabupaten hingga ke desa. Mereka punya desa wisma yang mendampingi masyarakat di setiap beberapa rumah. Betul sekali yang dikatakan oleh Kalis, karena setelah ini kita juga akan membahas ini nanti ke Ibu TPPKK dan juga Ibu Pipit tentang bagaimana tantangan utamanya sendiri kalau pada saat Ibu terjun ke lapangan gitu ya, untuk mungkin ada sosialisasi tentang cuci tangan yang baik dan benar. Kalau Ibu sendiri menemukan tantangan yang paling utama dan sering kali sudah sosialisasi masih itu lagi Bu yang menjadi problemnya sendiri, itu seperti apa Ibu? Ya, tantangannya itu yang pertama tuh bagaimana merubah pola pikir mereka, bagaimana mindset mereka bahwa cuci tangan itu bukan sekedar cuci tangan, tapi cuci tangan harus pakai sabun. Di samping yang tadi saya bilang, harus juga disiapkan lap yang 1 kali pakai atau tisu. Jadi kita dari tim penggerak PKK harus terus turun mengayomi, mempromosikan bagaimana cara cuci tangan pakai sabun dengan baik dan benar, sehingga kita mendapatkan generasi yang sehat, generasi emas di Kabupaten Maros kita ini. Itu dia pendengar, emang perilaku ini yang utama juga ya Ibu Pipit ya untuk di masyarakat sendiri. Kalau memang bukan dari lini terkecilnya yang mengingatkan di keluarganya tentang bagaimana cara cuci tangan yang baik dan benar, mungkin juga masih akan terus-terusan itu nanti akan disosialisasikan oleh Ibu PKK ya, di beberapa kecamatan di Kabupaten Maros tentunya. Kalau pendengar, ini masih ada beberapa bahasan yang akan kita ajukan sebentar setelah ini. Namun sebelum kita beralih nih pendengar, mungkin dari dari Kak Lis sendiri ada pesan kunci dari perilaku CTPS di rumah tangga. Ini waktu penting dan
tata cara, mungkin bisa disebutkan gitu ya dari Ibu Pipit atau dari Kak Ali sendiri, tata cara yang baik dan benar itu seperti apa? Selain cuman mungkin gosok-gosok tangannya saja sampai berbusa. Jadi tuh kalau bicara pesan penting seperti tadi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK sampaikan, kita tuh kalau bilang atau mengajak orang cuci tangan, itu jangan cuma bilang sampai dicuci tangan saja, tapi dipanjangkan. Sudahkah cuci tangan pakai sabun? Oh iya. Jadi harus lengkap. Kalau mau lebih lengkapnya lagi, cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Nah, itu dia tuh satu paket, Kak. Jadi kalau cuci tangan harus pakai sabun dan di air mengalir. Lalu kalau bicara soal pesan kunci lainnya adalah waktu penting. Karena saya bilang tadi, orang tahu yang teringat adalah sebelum makan. Padahal sebenarnya ada, kalau saya sih seringnya biasanya kan bilangnya 5 waktu penting. Tapi kalau kita lihat di untuk khususnya kondisi sekarang sudah banyak orang yang memelihara hewan peliharaan, ya, berinteraksi langsung dan kadang tidak menyadari kalau ternyata setelah bersentuhan dengan hewan juga itu harus. Jadi saya seringnya mengingatkan tuh 3 sebelum, 3 setelah. Jadi sebelum menyiapkan makanan, jadi dari sebelum makan dulu, sebelum makan, sebelum disiapkan makanannya dulu, sebelum makan, sebelum memberi makan ataupun menyusui bayi dan balita. Setelahnya adalah setelah buang air besar, setelah menceboki anak, dan setelah memegang hewan tadi. Iya, apakah hewan peliharaan di dalam rumah ataupun yang di luar rumah. Banyak sekarang kayak kucing kan Ibu ya. Banyak sekali orang sekarang sudah pelihara kucing, dianggap tidak masalah. Jadi sudah seperti bestie. Jadi kadang habis pegang kucing mau langsung makan. Makan sama-sama Makan sama-sama kucing. Pegang kucingnya dulu sambil makan. Tanpa kita sadari ternyata banyak kuman di situ. Iya, betul. Meskipun sayang, kita juga harus sayang kepada diri kita sendiri. Iya, betul. Iya, Bu. Iya. Baik, setelah itu nih buat Ibu TPPKK dan juga Kak Lis, ada Ibu Pipit di sini, siapa saja ini yang menjadi sasaran perubahan perilaku CTPS dan tentunya siapa saja yang perlu dilibatkan dalam promosi CTPS tentunya. Dari Ibu TPPKK dulu. Ya, sasarannya itu masyarakat lah, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Tentunya dari kalau bicara tentang untuk mengingatkan di dalam rumah tangga itu ibu ya. Ibu harus menjadi role model sama anak-anaknya. Betul sekali, karena kalau bukan dari ibunya siapa lagi ya? Karena mungkin kalau sosok ayah itu lebih ke kerja dan keluar rumah ya. Yang taunya memang tahu, jadi di rumah sudah makanan langsung makan tanpa biasanya terkadang juga bapaknya kan kalau ditanya sama anaknya tanya ibumu. Langsung ke ibumu. Tapi ada satu menarik nih, Mbak. Iya. Jadi kan sering nih beban tugas promosi itu ke perempuan, tugasnya kan kayak ke perempuan, pokoknya urusan kesehatan, urus rumah itu ke perempuan. Betul. Ya? Nah, oleh karena itu sebenarnya kalau untuk promosi khususnya perilaku hygiene ini, kami juga berupaya untuk bisa mengajak bapak-bapak. Karena bapak-bapak kan biasanya provider ya Bu ya, menyediakan sarana, menyediakan fasilitas dan sarana. Tapi juga harus diingatkan, kadang juga di rumah tuh kalau bapak sudah berbicara, anak jadi lebih ingat. Ya. Jadi mungkin karena ibu kadang cerewet ya Bu ya. Jadi kalau ibu yang ngomong itu keluar masuk dari telinga kanan ke telinga kiri. Gitu. Kalau sudah bapak yang sadar, nah bapak bisa juga membantu. Jadi ikut andil juga. Kan? Jadi sebenarnya yang perlu untuk terlibat dalam perilaku hygiene ini kan itu hygiene pribadi ya, masing-masing orang. Berarti anak itu harus, ibu juga harus melakukan dan saling mengingatkan, bapak juga dan satu lagi caretaker. Caretaker itu dalam arti gini, sering orang tua mungkin kerja, ibu bupati nih ya kesana kemari, anaknya sama siapa di rumah, apakah neneknya atau ada pengasuh tertentu. Nah ini dititipin mungkin ya biasa di daycare. Nah orang ini yang menjaga anak-anak kita di rumah itu juga harus paham tentang perilaku ini, karena berarti dia yang akan ngajarin anak kita juga. Itu sih, neneknya kah atau siapa, tantenya kayak gitu ya. Oh, seperti itu. Mungkin dari Ibu TPPKK, dari Kak Alis juga, Ibu Pipit punya
pengalaman menarik waktu sosialisasi yang langsung terjun ke lapangan? Mungkin dapat masyarakat yang kayak nggak tahu sekali, atau mungkin sudah tahu terus pernah ketemu sosialisasi dan masalahnya itu lagi. Mungkin ada pengalaman menarik yang bisa dibagikan ke pendengar Cemara FM dari Bu Pipit. Kalau di zaman pandemi ya, di waktu pandemi kemarin tuh semua orang kayaknya antri pokoknya apa-apa semua cuci tangan sebelum melakukan apapun ya, apapun. Takut sakit. Ingat, kita sekarang sering pegang handphone ya. Handphone pun itu pasti banyak sekali kumannya. Jadi kita tidak sadari pegang HP sambil makan. Cuci tangan pakai sabun diabaikan seperti itu. Jadi kalau dibilang siapa yang harusnya menggerakkan, ya sebenarnya dari masing-masing pribadi. Pribadi. Jadi kalau kita dalam sebagai pribadi sudah bisa terbiasa, kita bisa mengedukasi orang dekat kita. Orang terdekat adalah keluarga kita. Betul. Walaupun kadang saya punya pengalaman anak saya waktu TK ya, mereka tuh kayaknya gencar sekali diajari. Dan sampai di rumah dia lihat saya cerita, enggak begitu bunda, harusnya begitu. Masya Allah ya. Jadi kembali lagi seperti itu kan. Jadi harus kita bisa mengingatkan diri sendiri. Kita harus paham dulu apa sebenarnya urgensi atau pentingnya cuci tangan pakai sabun. Karena kalau kita tidak paham apa manfaatnya, biasanya kita abai, tidak tertanam di bawah alam sadar kita. Anggap remeh saja Ibu, karena mungkin belum ada orang yang anggap remeh mungkin karena belum terpaparnya saja, jadi mereka menganggap remeh. Harus mereka sampai paham kenapa mesti cuci tangan pakai sabun, sehingga dia mau melakukannya. Merubah perilaku kan susah ya. Hari ini mungkin iya, besok tidak, atau makan siang cuci tangan pakai sabun, makan malam tidak. Jadi itu yang harus terus diulang seperti itu. Dan kalau kita di unit keluarga terkecil, kita sebagai monitoring orang ya, yang memantau betulkah, sudah tepatkah, sudah cuci tangankah, itu yang harus kita gerakkan sama-sama di minimal dari rumah kita ya, mulai dari kita, mulai saat ini, dan mulai dari hal yang kecil seperti itu. Dari hal yang kecil. Baik, ini pendengar, kita menuju ke terakhir ya pada sesi dialog hari ini. Tentunya sebelum kita beranjak untuk mengetahui pesan-pesan dari narasumber kita hari ini, apa saja Ibu upaya yang sudah dilakukan untuk mengkampanyekan CTPS ini di Kabupaten Maros dari Ibu TPPKK dulu dari kayak tadi yang saya sampaikan dari awal. Kami dari tim penggerak PKK Kabupaten Maros bersama dengan Pokja 4 yang membidangi kesehatan, dan juga biasanya kita bekerja sama dengan dinas kesehatan yang terkait. Kami terus turun mengayomi, mengajak, mempromosikan bagaimana itu pola hidup bersih dan sehat. Dan bukan cuma cuci tangan atau apa, tapi dengan makanan juga yang gitu. Pendengar, seperti itu ya pendengar. Lalu kita beralih nih, pastinya kalau kita berbicara tentang kegiatan TPKK pasti berhubungan juga ya Ibu Pipit dengan Dinas Kesehatan karena sudah berkolaborasi. Betul. Nah, ini kita yang mau kita ketahui upaya yang akan dilakukan dari USAID IWS Tangguh sendiri untuk mengkampanyekan nih Kak Lis tentang CTPS di Kabupaten Maros. Mungkin apakah akan ada survei di kelurahan lain atau seperti apa? Yang kami lakukan memang paling pertama begitu masuk yaitu tadi baseline, supaya kami dapat gambaran kondisi perilaku cuci tangan yang ada di Kabupaten Maros ini seperti apa, walaupun memang kita hanya di 2 kelurahan itu. Untuk kedepannya tidak ada survei tambahan di kelurahan lain, tapi ada monitoring. Jadi kita survei lagi, respondennya sama di 2 kelurahan itu. Jadi orang yang sama akan kita survei lagi. Tapi sebelum disurvei, pastinya kami akan lakukan kegiatan-kegiatan promosi dan edukasi terkait CTPS. Tapi bukan hanya CTPS, sebenarnya banyak informasi lain, misalnya terkait STBM dan sebagainya. Tapi kalau terkait CTPS ini itu
terkait misalnya waktu penting harus diingat betul-betul tata cara sebelum dan iya. Aduh, senang sekali Ibu sudah ingat. kan lebih gampang diingat ya Ibu Bupati ya. 3 sebelum, 3 setelah ya. 3 setelah gitu. Nah, edukasi dan informasi kepada masyarakat. Senang sekali seperti ini kan jangkauannya lebih luas ya. Betul. Kemudian juga mungkin event-event yang ada di masyarakat kita bisa lakukan. Kemudian juga memastikan ada monitoring yang melibatkan masyarakat. Bukan hanya CTPS tapi bicara soal 5 pilar STBM itu tadi. Sanitasi total berbasis masyarakat. Lalu kami juga membuat beberapa media promosi yang bisa digunakan kayak poster, stiker, brosur yang bisa dibagikan di masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ada banyak hal lah yang bisa nantinya kita lakukan ke depannya. Betul. Terus juga pesan utama dialog kita pada hari itu menjadi tetangga yang baik. Nah, itu seperti apa sih menjadi tetangga yang baik? Kadang kita kan juga kalau bertetangga, apalagi yang mungkin perantauan ya di Kabupaten Maros itu merasa malu-malu lah. Kadang acuh ya. Mungkin untuk saling negur saja kadang jarang gitu. Nah, kalau menjadi tetangga yang baik ini dari Kak Lis sendiri seperti apa sih? Ya, memang untuk di sini kami mengusung pesan utamanya adalah menjadi tetangga yang baik atau menjadi tetangga panutan. Jadi bagaimana kalau kita sudah tahu salah satu informasi, kita tuh bukan untuk diri kita sendiri, tapi bagaimana kita menjadi tetangga yang baik ya kita share informasinya kepada tetangga di sekitar kita gitu. Apakah lewat ngobrol-ngobrol sore, jadi yang dibahas bukan hanya artis, tapi atau juga waktu belanja, waktu beli sayur ya, ibu-ibu di komplek gitu. Waktu beli sayur, waktu lewat WA group, kadang kan ada WA group arisan, WA group PKK yang ada di desa tadi kelurahan gitu. Seperti itu ya pendengar, sejatinya menjadi tetangga yang baik tuh tidak merugikan siapapun. Tidak. Jadi amal jariah. Jadi amal jariah juga. Jadi kalau mungkin pendengar sudah mengetahui tata caranya nih, kalau tata caranya sendiri seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan lewat visualisasi saja di audio. Udah bisa visualisasi kalau di radio. Mungkin nanti pendengar bisa mengakses ke Instagram ya, sosmed, karena sekarang kalau sosmed tuh langsung kan ya Ibu, langsung diakses oleh para penggunanya. Tapi kalau bisa di audiokan Ibu, tata cara cuci tangan bersih itu seperti apa? Iya, pertama itu harus dibasahi dulu. Kemudian apanya Bu yang dibasahi? Tangan. Kita cuci air mengalir. Air mengalir. Ya, kalau dia punya keran, kalau tidak pakai timba saja kemudian dikasih sabun. Sabun itu dioles di telapak tangan, berputar. Kemudian punggung tangan di sela-sela jari, punggung tangan kiri, punggung tangan kanan, kemudian gerakan sela-sela jari bagian depan lagi, kemudian gerakan mengunci seperti ini ya. Seperti menggenggam. Jadi kalau kita saling menggenggam. Sederhananya kalau sering foto-foto pose Ibu Kartini ya. Pose Ibu Kartini ya. Kemudian jempolnya lagi setelah 4 jari, jempol kanan, jempol kiri, digenggam juga. Iya, digenggam juga. Kemudian ujung kuku, makanya kukunya jangan kuku. Kalau wanita-wanita muda nih Bu yang suka mani pedi ini gimana ya? Itu dia tantangannya dia bagaimana. Nah, setelah itu baru dibasuh, di air mengalir kembali dan dikeringkan. Seperti itu. Seperti itu ya pendengar. Tapi ini kalau untuk sabun boleh yang sabun batang sama sabun air boleh keduanya. Boleh. Sabun apapun sebenarnya semua boleh Mbak. Bahkan kita promosi sabun. Tapi biasanya kan ada orang mengatakan lebih efektifnya pakai sabun yang cair seperti sebenarnya itu. Ya kenapa sabun cair lebih efektif? Karena mengurangi rekontaminasi. Kan kalau sabun batang bisa jadi kumannya tertinggal di sabun itu kan. Atau kalau biasanya jatuh. Iya betul Bu. Jadi sebenarnya tidak mesti sabun mahal kok. Sabun cuci piring kita campur air, taruh di botol mineral.
Iya, jadi itu sudah bisa. Hanya saja kadang kita bilang kalau deterjen jangan deh, karena kan suka panas. Cuma ternyata bagi bapak-bapak yang bekerja di bengkel, deterjen justru lebih efektif untuk mereka pakai cuci tangan. Gampang keluarnya karena dia kasar. Jadi langsung lebih kuat. Gesekannya lebih kuat mungkin Ibu. Jadi intinya sabun apapun bisa, karena yang dibutuhkan sebenarnya adalah busa sabunnya untuk mengikat bakteri, kuman dan minyak yang ada di tangan kita, lalu nanti mengalir bersama air pada saat dibilas. Maka dari itu pesannya adalah cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Cuci tangan pakai sabun pakai cuci tangan pakai air dan pakai sabun di air mengalir. Kasih panjang ya. Jadi mungkin ini juga sebagai wawasan baru kita ya pendengar tentang cuci tangan pakai sabun di air mengalir. Ternyata bukan hanya sekedar mencuci tangan saja, banyak makna-makna yang tersirat tentunya juga bagi kesehatan kita ya. Terus ini di akhir Mela mau ke Ibu TPPK Kabupaten Maros untuk menyampaikan pesan dan juga harapan ke depannya untuk Kabupaten Maros, Ibu. Jadi kita sudah mendengarkan semua tadi bagaimana dengan pola hidup bersih dengan cuci tangan pakai sabun. Jadi saya kepada semua masyarakat di Kabupaten Maros, mari kita bersama-sama tiga sebelum dan tiga setelah kita bersama-sama mencuci tangan pakai sabun di air mengalir. Betul, itu harus diingat ya pendengar. Itu yang utama. Yang utama. Kalau dari Ibu Bibit sendiri, pesan dan harapan ke depannya untuk masyarakat kan di Kabupaten Maros. Kalau tadi surveinya dari Kak Lis ya, Masya Allah hanya 2,4% yang mampu praktek dengan baik. Di 2 kelurahan ini ya kita berharap dengan masyarakat mendengar pembicaraan kita siang ini menambahkan ilmu, wawasannya mereka dan menyadari penting itu menyadari, karena kalau sekedar tahu tidak sadar lah, tidak berubah perilakunya, karena merubah perilaku itu luar biasa susahnya. Sering-sering disampaikan, diedukasi dan diberikan contoh konkret sebenarnya. Itu contoh konkret ya. Bagi anak-anak kita, bagi tetangga yang baik, coba lihat, siapa tahu ada anak tetangga kita cuci tangan begitu saja, ayo nak sini, ayo begini caranya, itu mengajak ya, sering-sering mengajak. Jadi semakin banyak orang yang kita ajak bagaimana cuci tangan pakai sabun di air mengalir dengan tepat di waktu tepat, itulah harapan kita semua masyarakat mampu melakukan itu. Insya Allah tingkat infeksi penyakit itu berkurang, kemudian insya Allah juga bisa mendorong penurunan angka stunting di Kabupaten Maros. Baik pendengar, usai sudah dialog siang kita pada hari ini. Terima kasih waktunya untuk Ibu TPPK Kabupaten Maros ya. Boleh ada pantun sebelum itu? Silahkan. Saya mau tunggu kok, saya ini boleh. Saya juga mau dokumentasikan. Silahkan. Ya. Jarang-jarang kita lihat Ibu pantun soalnya. Pak Tani sedang bekerja di kebun. Kebun dengan buah semangka merah. Mari cuci tangan pakai sabun di air mengalir agar hidup sehat dan masa depan cerah. Luar biasa Ibu. Ternyata di balik dialog kita yang sangat penting ini ada pantun tersirat dari Ibu TPPKK yang di dalamnya tuh pantunnya memang maknanya lebih singkat tapi mengena gitu ya. Bapak dengar, saya sudah dialog siang kita hari ini, tapi sebelum itu nggak ada lagi yang mau pantun tuh. Sempat ada lagi. Sudah super ini pantun dari Ibu Ketua. Iya, tentunya buat pendengar jangan lupa untuk intinya kita tetap jangan merasa bahwa kita bersih tapi kalau cuci tangan saja belum benar dan baik, menggunakan sabun dan air mengalir menganggap diri kita bersih, jangan ya pendengar. Tapi kalau sudah mengetahui juga tata caranya seperti apa, jangan malu-malu juga Bu, dan jangan sungkan untuk memberitahukan kepada tetangga, kerabat kita, tentunya dalam lini keluarga kita dulu, supaya utamanya itu mencegah
penurunan angka stunting khususnya di Kabupaten Maros. Untuk itu Mila ucapkan terima kasih buat Ibu TPPK Kabupaten Maros, lalu juga Kak Lis yang bersedia hadir ke Terima kasih studio juga atas kesempatannya. Ini juga insight yang luar biasa ini. Mila pun juga seringkali menganggap remeh itu cuci tangan ya. Apalagi punya hewan peliharaan di rumah. Jadi memang cuci tangan itu penting sekali. Dan juga Ibu Pipit hadir untuk memberikan data-data yang konkret dan juga tata cara yang baik dan benar. Terima kasih waktunya. Dan Mila harap tidak bosan untuk datang ke studio memberikan wawasan-wawasan terbarunya. Dan insya Allah kedepannya Kabupaten Maros lebih baik lagi ya. Tentunya dalam peningkatan pola hidup bersih yang memang basic untuk diaplikasikan ke dalam kehidupan, dan itu memang penting sekali ya pendengar dalam menjalani kehidupan kita. Baik pendengar, sesudah perjumpaan kita hari ini, semoga pendengar menangkap ya apa yang kita hadirkan, dan juga tata cara cuci tangan bersih pakai air mengalir dengan sabun jangan sampai dilupakan. Sambil pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Salam kita pada salama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.